Oke, kali ini aku ingin membahas data klasemen perform dari 6 pertandingan terakhir. Karena kita tahu bahwa ini sudah beberapa tim sudah menjalani pertandingan sampai ke-17, tapi masih ada yang 16 pertandingan ya, seperti Arema, Persebaya, Bali United, dan Tira Persikabo. Tapi di sini saya hanya ingin mereview aja data klasemen perform di 6 pertandingan terakhir yang sangat berpengaruh atau bisa dijadikan evaluasi untuk setiap tim di Indonesia melihat perkembangan yang naik atau turun di setiap tim kalian. Jadi saya ingin bahas langsung data klasemen perform. Data klasemen perform di 6 pertandingan terakhir itu di peringkat pertama ada Persebaya Surabaya. Jika kita lihat di data klasemen, Persebaya di peringkat keempat. Tapi di data klasemen justru Persebaya ada di peringkat pertama. Di peringkat kedua ada Arema Malang yang saat ini di data klasemen peringkat ketiga, tapi di 6 pertandingan terakhir performnya Arema berada di peringkat kedua. Sebenarnya sama seperti Persebaya, hanya perbedaannya jumlah mencetak golnya saja Persebaya lebih banyak ketimbang Arema itu. Lalu di peringkat ketiga ada Bali United yang sekarang di data klasemen peringkat kelima ya. Dan di peringkat keempat ada Borneo yang saat ini masih di peringkat ketujuh di data klasemen. Lalu di peringkat kelima ada Bayangkara yang saat ini di data klasemen di peringkat pertama ya, juara pertengahan musim ini Bayangkara. Justru ada di peringkat kelima nih. Lalu Madura United di peringkat ke-6. Jika di data klasemen Madura United ini berada di peringkat ke-10. Lalu ada Persija Jakarta di peringkat ke-7. Jika di data klasemen Persija di peringkat ke-8. Lalu di nomor 8 itu ada PSS Sleman. Dan di data klasemen PSS Sleman di peringkat ke-11. Lalu kita lihat di peringkat ke-9 ada Persib Bandung. Sedangkan di data klasemen Persib Bandung justru ada di peringkat kedua. Lalu ada Persik Kediri di peringkat ke-10. Jika di data klasemen Persik Kediri berada di peringkat ke-14. Lalu ada Persipura di peringkat ke-11. Jika di data klasemen Persipura berada di peringkat ke-17. Lalu ada Tira Persikabo di peringkat ke-12, tapi kalau di data klasemen Persikabo berada di peringkat ke-13. Lalu di peringkat 13 ada nama PSIS Semarang. Jika kita lihat di data klasemen PSIS Semarang justru ada di peringkat ke-6. Lalu di peringkat 14 ada Barito Putra. Jika kita lihat di data klasemen poinnya, Barito Putra berada di peringkat ke-15 ya. Lalu di peringkat ke-15 ada Persita Tangerang. Di data klasemen Persita berada di peringkat ke-9. Lalu di peringkat 16 ada PSM Makassar. Jika di data klasemen PSM berada di peringkat ke-12. Lalu ada Persela Lamongan di peringkat 17. Jika di data klasemen Persela berada di peringkat ke-16. Lalu di peringkat ke-18 ada nama Persiraja Banda Aceh. Dan di data klasemen juga sama di peringkat ke-18 Persiraja Banda Aceh. Jadi saya hanya ingin mereview aja karena banyak yang ingin memberi komentar untuk masalah pertandingan pertengahan musim ini bagaimana. Ya saya akan mereview sesuai dari data perform ini. Di mana yang kita tahu bahwa Persib Bandung yang berada di peringkat kedua saat ini di data klasemen justru di masalah perform 6 pertandingan terakhir di peringkat ke-9. Artinya ada penurunan ya, dan antisipasinya sudah terlihat bahwa Persib Bandung sudah membeli David da Silva dan juga melakukan banyak pembelian pemain juga ya. Tadi saya lihat ada pemain juga baru yang didatangkan dari Persib Bandung. Jadi ya itu yang perlu diantisipasi jika melihat timnya sedang menurun ya, cepat-cepat melakukan antisipasi agar cepat naik lagi nanti. Performnya ya, bukan data klasemennya tapi performnya. Kita bahas ini performnya. Lalu Persebaya dan Arema di peringkat pertama dan kedua di 6 pertandingan terakhir ya, di peringkat 1 dan 2 nih, Persebaya 1, Arema 2. Artinya memang di pertengahan musim ini kita lihat bahwa Persebaya dan Arema tidak terlalu banyak sibuk dengan masalah jual beli pemain ya, kalau saya lihat berita-beritanya. Jadi ya karena performnya sedang konsisten, masih tetap bagus. Maka dari itu mungkin pembelian pemain tetap akan terjadi mungkin bagi Persebaya dan Arema, tapi kalau lihat dari performnya sih sejauh ini sudah oke. Itu. Lalu Bali United, Borneo, Bayangkara. Ya paling Bayangkara ini yang merosot ke peringkat kelima. Ya mungkin juga harus ada antisipasi. Jika ingin dimanfaatkan untuk membeli pemain di musim ini juga bisa.
Lalu yang paling menarik yaitu Persik Kediri dan Persipura. Persik Kediri itu saya waktu itu review, saya lupa deh Persik Kediri lawan apa gitu ya. Itu Persik Kediri masih berada di peringkat ke-16 di tata klasemen di zona degradasi. Tapi ternyata toh hasilnya sama ya dengan Persipura. Cuma bedanya Persipura ini kan masih di zona degradasi. Tapi secara performnya Persik Kediri dan Persipura ini sudah naik. Entah dari cara permainannya atau pemainnya ya, intinya kalau dari data performnya sudah sedang naik ini. Ya, jadi ini boleh dibilang perform yang cukup bagus, tinggal bagaimana melakukan evaluasi lagi untuk terus bisa konsisten, itu aja intinya. Karena Persik Kediri dan Persipura ini sudah masuk di papan tengah di data klasemen perform ya. Walaupun di data klasemen poinnya masih di segmen papan bawah, tapi ada peningkatan. Jadi saya kira harus ada evaluasi untuk menjaga konsistensi, udah itu aja. Kalau masalah pemainnya bagus atau jelek ya kita lihat dari performnya, toh buktinya ada grafik yang naik. Jadi tinggal mencari konsistennya aja untuk Persipura dan Persik Kediri. Lalu apalagi ya, PSIS Semarang ini ya, PSIS Semarang di data klasemen peringkat ke-6, tapi di data klasemen perform justru di peringkat 13. Nah ini kembali lagi ada penurunan yang cukup jauh PSIS Semarang dari data klasemen dan data klasemen perform. Jadi harus cepat melakukan evaluasi kembali, karena sejauh ini PSIS Semarang juga saya belum melihat kabar yang, tetap ada pemilihan pemain ya dari PSIS Semarang, tapi saya belum melihat pemain yang benar-benar wow gitu yang dibeli oleh PSIS Semarang. Jadi kita juga lihat PSIS Semarang bagaimana nanti untuk jeda transfer ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk membeli atau ya membeli pemain lah, membeli pemain yang berkualitas itu. Lalu yang cukup menarik justru ada PSM sekarang yang di data klasemen peringkat 12, tapi di 6 pertandingan terakhir justru PSM berada di zona degradasi data klasemen perform peringkat 16. Ini juga lumayan harus cepat-cepat berevaluasi, karena saya sudah memberikan reviewnya juga untuk PSM Makassar. Dan untuk masalah komentar Zulkifli yang marah-marah ya, itu hal yang sangat wajar, tapi saya apresiasi seorang pemain berani untuk mendatangi face to face 4-2 mata ya dengan supporter, memberikan klarifikasi walaupun ada sedikit amarah yang ditunjukkan oleh Zulkifli ya, karena saya lihat ya supporter menanyakannya sedikit ini tanda tanya. Jadi kalian bisa lihat videonya, banyak kok. Jadi intinya PSM harus cepat-cepat melakukan evaluasi kembali jika ingin performnya jangan sampai menurun drastis seperti ini, karena ini sudah ada tanda-tanda PSM Makassar dari 6 pertandingan belum pernah menang satu kali pun ini. Lalu untuk Persela Persiraja Banda Aceh ya, ini kalau Persiraja Banda Aceh memang belum ada perkembangan banget yang saya lihat, baik data klasemen dan data klasemen perform ini memang belum terlihat baik atau ada peningkatan. Jadi ini bagaimana untuk manajemen Persiraja Banda Aceh, saya juga nggak bisa berkomentar ya, karena benar-benar sudah tidak ada grafik yang naik sama sekali gitu. Jadi terus menurun. Nah ini kembali lagi evaluasi untuk manajemen Persiraja Banda Aceh. Jadi itu aja yang aku bisa bahas, bahwa dari Bayangkara yang menjuarai setengah musim ini itu sangat luar biasa, tapi kembali lagi sesuai dari performnya Bayangkara masih di bawah dari Persebaya, Arema, Bali United, dan Borneo. Jadi kembali lagi persaingan nanti di sisa 17 pertandingan lagi ya, tapi kalau Arema ini masih 16 pertandingan dengan Persebaya. Jadi intinya dari sisa pertandingan nanti pertengahan musim selanjutnya ya kita lihat pasti banyak kejutan. Kalau kalian tanya kandidat terkuat untuk siapa yang akan menjadi calon juara Liga Indonesia gitu ya, ya kalian nanti ikutin saja masalah perform, karena data klasemen perform ini sangat penting untuk melihat ada kenaikan atau penurunan apa enggak di tim kalian. Ini sangat penting, jadi jangan, ya ini buktinya kita lihat ya, banyak sekali tim yang mengejutkan berada di bawah justru dari performnya, yaitu harus cepat-cepat melakukan evaluasi. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan bahwa pertengahan musim ini, sisa musim ini pasti akan sangat seru. Jadi nanti saya akan coba mereview lagi data klasemen perform setiap 3 pertandingan. Jadi nanti pertandingan ke-20 saya akan buat reviewnya lagi untuk kalian. Itu aja video yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga data klasemen perform ini bisa menjadi evaluasi untuk kalian, bagaimana melihat tim kalian, apakah sudah ada grafik yang naik atau
justru turun. Itu kembali lagi ke kalian. Berikan kritik untuk setiap tim kalian, tapi jangan lupa saran dan solusinya juga. Karena kalau mengkritik tanpa memberi saran dan solusi, sama saja bohong. Itu aja, thank you, sampai ketemu di next videonya ya. See you.